semua, perkenalkan nama saya Clara Najma Putri Lianova, NPM 24166 paralel D, sesi Rabu 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar menggambar AutoCAD saya dari ruang rumah sakit. Di sini saya menggambar 5 produk. Yang pertama adalah lemari obat. Di sini kita mulai dengan membuat rectangle dengan tinggi 90 cm. Lalu kita buat kotak-kotak sebanyak totalnya ada 4 kotak, di mana kotak paling bawah berukuran 40 cm. Lalu di sini kita offset tepi-tepinya sebanyak 2 cm. Kemudian kita rapikan, lalu kita hapus garis-garis yang tidak dibutuhkan. Jika sudah semua garis-garisnya rapi, lalu kita sorot gambar tersebut, lalu kita pilih menu join, command join untuk menyatukan persegi-persegi pada gambar yang sudah dibuat. Lalu kita copy persegi paling bawah dan juga gabungan persegi 3 persegi di atas menggunakan rectangle. Lalu kita tarik garis di tengahnya menggunakan midpoint dan kita offset sebanyak 4 cm ke kanan dan ke kiri. Dan kita buat rectangle lagi berukuran 2x22 cm, lalu dibuat lingkaran yang kemudian dimirrorkan pada bagian bawah dan atas. Lalu kotak tersebut kita fillet sebanyak 0,5 cm. Lalu ini kita ubah pandangan jadi SW isometrik dan kita extrude sepanjang 60 cm dan bagian dalam sepanjang 58 cm. Jika sudah, kita beri command SU untuk bagian luar pertama dan juga bagian dalam. Jadi hasilnya menjadi lubang di bagian dalam seperti ini. Lalu persegi panjang yang sebelahnya kita beri ketebalan extrude sepanjang 2 cm dan gagangnya 1 cm dengan sumbunya 3 cm. Lalu kita move ke bagian tengah lemari, midpoint lemari, lalu kita geser ke bagian kiri dan kita mirrorkan. Ini akan kita lakukan hal yang sama pada bagian bawah tutup lemari. Lalu pada bagian atas persegi kita beli rectangle dan kita extrude juga sepanjang 2 cm. Lalu kita lakukan subtract, di mana yang bagian dipertahankan merupakan bagian luar dan bagian yang dihilangkan yakni rectangle bagian dalam.
Jika sudah, kita beri perintah move kepada dua pintu lemari tersebut, lalu kita pilih base pointnya di bagian ujung dan kita satukan di bagian ujung pintu lemari. Lalu jika lemari sudah jadi, selanjutnya adalah kita pilih material dan warna yang akan digunakan pada lemari. Setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat beside table. Lalu dengan membuat persegi luar seperti pada lemari sebelumnya. Di sini saya akan membagi objek yang sudah saya offset tadi agar menjadi bagiannya masing-masing. Jika sudah, kita akan membuat objek sofa, bantalan sofanya dengan ukuran 65x65. Sofa ini kita satukan menggunakan perintah join agar persegi tersebut menjadi satu. Lalu bagian tepinya kita fillet dan ini kita ubah menjadi isometrik, lalu kita extrude dengan tinggi 50 cm dan lalu tinggi kanan kirinya yakni 40 cm. Untuk bantalannya sendiri memiliki tinggi 27,5 cm dan ini kita move dengan base point bagian ujung bertemu dengan bagian dalam bingkai sofa. Kita ubah pandangannya, lalu bagian tepi-tepi bantalan sofa kita fillet sepanjang 12,5. Lalu bagian dalam bantalan kita fillet juga dengan ukuran 5 cm. Lalu jika sofa sudah jadi, kita akan berpindah membuat bantal dari sofa tersebut. Sebelumnya kita akan atur dulu
menjadi ukuran 9x9 dengan dalamnya yakni satu kotak menggunakan mesh box. Di sini kita sorot bagian yang terlihat agar menjadi satu. Seperti yang ada pada gambar. Lalu kita ubah menjadi pandangan left dan kita satukan kedua ujung sudut agar membentuk seperti bantal. Jika sudah seperti ini, kita rapikan ujungnya agar terlihat lebih realistis. Jika sudah terlihat seperti bantal, pada bagian front kita pilih vertexnya, lalu kita tarik ke arah depan agar objek lebih terlihat seperti bantal. Lalu jika sudah, kita akan move bantal tersebut pada sofa dan meletakkan base point dan juga kemiringan bantalan sofa dengan kemiringan 10 derajat. Lalu di sini kita copy sebanyak 3 dan total ada 4 bantal dalam sofa. Jika sudah, kita berikan material dengan bermaterial fabric dan juga sofa bermaterial latex. Lalu sofa sudah jadi, kita buat kaki dari sofa dengan ukuran lingkaran 3 cm. Lalu ini kita pindahkan, kita move ke bagian tengah dengan base point di ujung lingkaran. Lalu sofa bisa dilihat sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat bisa table seperti ini. Karena video awalnya bisa table tidak terekam, jadi kita akan membuat dari awal bentuk bisa table-nya. Yang pertama kita buat rectangle dan lalu di offset
kanan kiri 2 cm dan bawah 5 cm. Lalu kita buat kotak sebanyak seperti yang ada pada gambar, sebanyak 3 kotak dengan kotak paling panjang di bagian bawah. Lalu kalau sudah, tidak lupa kita join agar rectangle tersebut menjadi kotak satuan. Lalu jika sudah, kita buat gagang sama seperti gagang pintu lemari, lalu di fillet dan juga di 3D rotation. Lalu objek tersebut kita extrude dengan panjang sama seperti lemari obat, yakni 60 kali, dan juga bagian dalamnya 58. Lalu kita subtract agar bagian tengahnya hilang. Di sini bagian yang sudah di copy, kita shell bagian dalamnya dengan bingkai 2 cm. Lalu gagang pintunya kita 3D rotation dan kita move ke bagian kotak yang sudah dilakukan perintah shell. Lalu jika sudah, kita move di base point ujung dan kita buat pegangan dari beside table itu menggunakan perintah rectangle, lalu di offset dan juga di extrude seperti pada layar pada bagian ujung kiri dan depan. Jadi di sini kita menggunakan tampak kiri dahulu, lalu tampak depan, dan kemudian di extrude sepanjang 1 cm, dan kita lakukan perintah union agar menjadi satu, dan kita mirrorkan pada 4 titik sudut persegi. Jika sudah, kita buat bagian roda kakinya. Dengan roda berdiameter 4 cm. Seperti berikut. Lalu jika sudah, kita move pada bagian ujung bawah beside table seperti pada layar. Lalu jika posisinya sudah tepat, kita lakukan mirror pada 4 sudut beside table.
bisa tabelnya seperti yang dilihat. Sudah jadi, kita pilih material dan warna untuk bisa tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat ranjang pasien. Yang pertama-tama kita buat bingkai untuk atas dan bawah ranjang. Ini menggunakan perintah rectangle, lalu kanan atas kirinya di fillet, lalu kita bentuk bagian seperti pada layar, dan lalu kita subtract bagian yang untuk dibolongin. Lalu ini kita bentuk part tungkainya menggunakan rectangle yang kemudian kita satukan menggunakan perintah union, dibentuk seperti tungkai untuk menaik turunkan sofa dan juga bingkai dalam. Bagian bingkai ini akan kita satukan dengan bagian luar ranjang. Bingkainya sendiri memiliki panjang 10 cm, lalu bagian atas dan bawah ranjangnya sendiri memiliki panjang 40 cm. Ini bisa kita lihat kalau belum pas karena ternyata belum saya fillet bagian samping-samping dari bagian atas dan bawah ranjang. Jadi ini kita akan fillet terlebih dahulu agar bisa menjadi pas dengan bingkai bawah. Lalu setelah sudah, di sini saya akan lanjut membuat ranjang dan juga besi bagian bawah ranjang. Di sini sendiri memiliki ketebalan 5 cm dengan panjang 200 cm. Lalu panjang kasurnya sendiri memiliki panjang 200 cm dengan ketebalan 15 cm. Di sini saya akan membuat kasurnya menjadi 3 bagian: kepala, badan, dan juga kaki berukuran 50, 90, dan juga totalnya 200 cm. Lalu di sini saya extrude kasur dan juga alas bawahnya. Dan kita satukan, lalu saya fillet bagian luar dan bagian per part dari kasur tersebut agar lebih terlihat realistis seperti kasur, menggunakan perintah fillet dengan panjang 5 cm. Jika sudah, di sini saya akan menyatukan bagian atas dan bawah sofa ranjang pasien
dengan perintah mirror. Lalu di sini saya akan memasangkan tungkai pada bagian bawah dari ranjang itu sendiri. Jika sudah terpasang, di sini saya akan melakukan perintah mirror untuk memasangkan bagian lain dari tungkai tersebut. Jika sudah, di sini saya akan mulai menggambar kaki dari ranjang dengan menggunakan lingkaran sebagai tiang besinya, yang kemudian diekstrud sepanjang 40 cm ke bawah, dan kemudian rodanya yang berdiameter 3 cm. Jika sudah, bagian roda dan juga tiangnya akan saya satukan menggunakan union, lalu saya atur posisinya masuk ke dalam, dan juga kita copy bagian kakinya menjadi 3 bagian, dan lalu jika sudah, dimirrorkan ke sebelah kanan. Kita cari midpointnya dari ranjang tersebut, lalu kita mirrorkan. Dan ranjang pasien sudah jadi, kita tinggal pilih material yang digunakan. Di kasurnya kita menggunakan material fabrics. Lalu bagian atas dan bawah serta penopang dari kasur tersebut saya menggunakan material plastik dan juga aluminium untuk bagian kakinya. Di sini saya akan memilih material yang cocok untuk ranjang pasien saya. Di sini saya menggunakan warna yang sesuai pada referensi saya, yakni warna biru.
saya rapikan bagian kaki dari kasur saya. Seperti yang terlihat. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat part terakhir, produk terakhir, yakni mesin elektrodiogram. Mesin ini saya akan membagi menjadi dua bagian, yakni bagian belakang dan bagian depan. Dengan di sini bagian mesinnya bertumpu pada bantalan dengan ketebalan 5 cm. Lalu di sini saya akan membuat gagang pegangan menggunakan polyline dan perintah arc. Lalu saya hapus bagian yang tidak diperlukan dan kemudian dirotasi jadi ke arah depan. Mesinnya sendiri saya fillet dan juga bagian atas bingkai saya fillet dengan ukuran 2 cm. Lalu ini kita satukan dengan tangkainya. Bagian bingkainya memiliki ketebalan 5 cm yang kita extrude. Lalu di sini saya akan melubangi bagian tengah bingkai dengan membuat rectangle, lalu di-extrude dengan ketebalan yang sama dengan bingkai. Lalu kita subtract untuk melubangi bagian tengah seperti ini. Jika sudah, kita satukan bagian mesin dan juga bingkainya. Sebelum menyatukan, kita buat tombol-tombol yang ada pada mesin elektrodiogram.
dan mengcopy sebanyak 5 dengan masing-masing jarak 2 cm. Lalu di sini jika sudah selesai dengan tombolnya, langsung kita satukan. Bagian mesin seperti ini. Lalu di sini terlihat bahwa tombol saya ternyata belum menempel dengan bagian bingkai, jadi saya ambil base point bagian bawah dan menyatukan dengan bagian bingkai. Selanjutnya di sini saya akan mencari warna dan material yang sesuai untuk mesin elektrodiogram saya. Di sini saya ingin memberi warna bagian dalam warna hitam seperti layar. Oleh karena itu, saya terlebih dahulu akan mengekspor bagian mesin bingkai agar saya bisa memberikan warna yang berbeda pada dalam layar. Lalu mesin EKG kita sudah jadi, tampaknya akan seperti ini. Jangan lupa kita save, dan semua 5 produk sudah jadi. Sekarang kita akan menggabungkan pada ruang rumah sakit dengan menggunakan comment box. Di sini box yang saya buat berukuran 19 kali 400 dan tingginya 190 cm. Material yang akan saya gunakan pada dinding berwarna biru sian dan juga keramik. Lalu di sini saya mulai mengatur posisi dari kelima objek saya, di mana saya menggunakan tampak SE isometrik dalam mengatur. Di sini saya menempatkan sofa terlebih dahulu untuk mencari posisi yang tepat menaruh lemari obat. Lalu di sini saya akan menggeser sofa karena membutuhkan space lebih untuk menaruh lemari obat.
di sini saya akan memindahkan ranjang pasien dengan menselect semua bagian ranjang pasien, lalu kita move dengan base point di bagian bawah agar semua bagian dapat terlihat di bagian ruang kerja rumah sakit. Di sini saya merapikan beberapa bagian karena ranjangnya habis saya explode agar bisa mengubah warna untuk mencocokkan dengan ruangan. Di sini saya memasukkan lemari ke bagian yang lebih dalam karena dibutuhkan space lebih untuk ranjang agar bisa masuk. Lalu saya akan mencoba memasukkan kembali ranjang pasien saya. Dan mencocokkan agar sebisa mungkin roda dari ranjang pasien tidak tenggelam. Di sini selanjutnya saya akan memindahkan table tentunya ke sebelah ranjang yang sudah dibuat. Seperti ini, dan benda yang terakhir yakni mesin EKG akan saya pindahkan terlebih dahulu ke bagian midpoint bingkai terluar table. Lalu saya
rapihkan beberapa bagian yang tenggelam. Jika sudah, kita akan memberikan pencahayaan pada ruang kerja. Dan mengatur exposure untuk agar penerangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tingkat keterangan dari lampu yang saya gunakan sebesar 7,60 seperti yang terlihat pada layar. Dan ruang rumah sakit saya sudah jadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai gambar tugas besar saya, Clara Najma, MPN 24166. Terima kasih.